Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat kepada anak-anak yang sekarang sudah naik ke kelas 11 ya. Di sini hari ini Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Herdiati Prayunita. Di kelas 11 ini Ibu akan mengajarkan kalian mata pelajaran fisika. Nah, untuk pertemuan kita pertama ini di kelas 11, bab yang akan kita pelajari adalah dinamika, rotasi, dan kesetimbangan benda tegak. Untuk hari ini Ibu bataskan kita hanya membahas momen gaya ya, konsep dari momen gaya atau torsi. Atau dalam istilah fisika ini kita sebut dengan tau. Apa sih momen gaya? Momen gaya adalah kecenderungan gaya untuk memutar suatu benda pada suatu poros atau jadi kalau waktu kelas 10 kalian belajar materi gerak lurus, siapa sih yang menyebabkan benda bisa bergerak? Itu karena adanya gaya. Nah, untuk benda yang berotasi atau berputar, yang menyebabkan benda itu bisa berputar itu adalah momen gaya. Jadi boleh kita artikan momen gaya itu adalah penyebab terjadinya benda bisa berputar atau bisa berotak. Dan dirumuskan dengan gaya dikali dengan lengan gaya. Gaya ini adalah besaran vektor, lengan gaya juga besaran vektor ya. Gaya adalah jaraknya ini atau lengannya adalah besaran skalar ya. Sehingga nanti antara vektor dengan skalar itu hasilnya masih besaran vektor. Jadi torsi atau tau itu besaran yang mempunyai nilai dan juga mempunyai arah. Nanti kita bahas arah untuk momen gaya. Untuk gaya ini satuannya adalah Newton, jarak satuannya meter. Maka torsi ini sendiri satuannya menjadi Newton meter. Nah, yang perlu anak-anak ingat antara gaya dengan lengan gaya ini harus saling tegak lurus ya. Jadi antara gaya dengan lengannya harus saling tegak lurus. Bagaimana kalau antara gaya dengan lengannya tidak saling tegak lurus? Maka kita menggunakan rumus yang satu ini. Gaya dikali sin alfa dikali dengan lengannya tadi. Untuk lebih jelasnya Ibu gambarkan dalam suatu batang ya, yang di ujung kirinya ini ada poros atau sumbunya. Kemudian pada batang ini dikenakan 3 buah gaya. Ada F1 bekerja pada poros, kemudian ada F2. F2 ini ada sudut alfa, kemudian ada F3. Nah, kita bisa menghitung torsi atau momen gaya dari masing-masing 3 gaya ini. Dan perlu diingat ada arah tadi. Untuk arah torsi itu sendiri sebenarnya tidak ada ketentuan khusus. Di sini kita hanya perlu konsisten. Jika arah putarannya menyebabkan searah putaran jarum jam, boleh dianggap positif kalau berlawanan negatif, atau kita boleh menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi seperti ini. Jempol menunjukkan kalau jempol ke atas menunjukkan arahnya bernilai positif, kalau yang ke bawah dia negatif. Sedangkan 4 jari ini arah putaran ya. Jadi kalau nanti batang atau bendanya berputar searah putaran jarum jam, Ibu balik ya, nih. Jadi kalau kalian seperti ini nih, 4 jarinya muter ke sini searah jarum jam, searah gini ya. Kalau kita balik searah ke kanan ya. Kalau searah jarum jam, jempol kita mengarah ke bawah nih. Ini berarti nilainya negatif. Gini ya. Ini arah putaran. Jempol tadi menunjukkan nilainya plus, tandanya plus atau min. Kalau jempolnya ke atas, 4 jari kita muternya ke sini. Jadi kalau muternya ke sana itu berarti dia berlawanan arah jarum jam. Maka jempol positif dia plus. Kalau kalian bingung dengan menggunakan kaidah tangan kanan, cukup kita biasa saja kalau dia searah jarum jam positif berlawanan negatif. Yang penting kalian harus konsisten selama penghitungannya. Ya. Biar mudah, boleh kita pakai searah jarum jam positif, berlawanan dia negatif. Nah, kembali ke gambar batang ini tadi ada 3 buah gaya yang bekerja, F1, F2 dengan F3. Untuk F1, maka tau satunya bisa kita hitung dengan rumus ini tadi. F1 dikali dengan L1. Gaya yang bekerja F1 dengan lengannya. Nah, karena gayanya bekerja pada poros, bayangkan saja seperti membuka pintu, kemudian gayanya kita kenakan di engsel pintunya, maka pintu tidak akan berputar kan? Artinya tidak akan menyebabkan benda berputar. Torsinya akan sama dengan 0. Jadi kembali Ibu ingatkan, jika gaya bekerja pada poros, maka torsinya sama dengan 0. Nah, untuk F2 ini akan menghasilkan tau 2. Antara kita lihat vektor gayanya antara F2, ini poros di sini, ini tidak saling tegak lurus, maka persamaannya tidak bisa kita pakai. Kita menggunakan proyeksi komponen. Di kelas 10
Ibu review kembali ya, ada penguraian vektor. Jadi misal ini ada sumbu X, sumbu Y, kemudian ini ada vektor A membentuk sudut alfa. Maka penguraian vektor A terhadap komponen X, di sini ada kita sebut AX. Kemudian yang di sini kita sebut dengan AY. Nah, untuk AX ini karena vektornya mengapit sudut alfa, maka kita menggunakan cos A dikali cos alfa. Nah, sedangkan untuk nilai AY karena dia tidak mengapit sudut alfa, maka kita gunakan sin A sin alfa. Maka yang ini untuk vektor F2 ini kita buat menjadi tegak lurus. Kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Nah, vektor garisnya ini, vektor gayanya ini tidak mengapit sudut. Maka ini kita pakai sin F2 sin alfa. Lengannya yang mana ya? Ini lengannya. Ini L2. Maka nilai tau 2 ini adalah F2 sin alfa kita kali dengan L2. Nah, untuk F3, untuk mencari tau 3 kita menggunakan gaya F3. Kalau F3 kalau kita lihat di gambar dengan sumbunya ini sudah saling tegak lurus ya. Ini jaraknya, ini berarti L3. Karena sudah tegak lurus bisa tinggal kita kali. Maka F3 dikali L3. Lalu bagaimana untuk arahnya? Untuk arahnya kita bayangkan kalau batangnya tadi bekerja, gaya yang bekerja pada batangnya. Jadi kita asumsikan kalau tadi ada F1 kita abaikan karena 0 ya. Untuk F2 nih gini, kalau dia dorong seperti ini gayanya, maka objeknya tadi, bendanya tadi akan berputar berlawanan arah jarum jam. Maka arahnya bernilai negatif. Kita tandai di sini min. Jadi min F2 sin alfa dikali L2. Untuk F3 yang menyebabkan tau 3 tadi, ini dia menekan dari atas nih, sehingga menyebabkan objeknya berputar searah putaran jarum jam. Maka ini torsinya bernilai positif ya. Nah, ada 3 torsi, tadi tau satunya 0, maka ada jumlah. Karena lebih dari satu gaya kita gunakan sigma tau terhadap poros di titik A, sukunya dari titik A, tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Tinggal nanti hati-hati dengan tau 2 yang bernilai negatif. Jadi ini boleh kita buat di sini. Ini tau satunya 0. Ibu contohkan dalam bentuk soal yang sudah ada nilainya. Ibu buat titik B. Ada sebuah batang yang panjangnya 2 meter. Di tengah-tengah batang ini bekerja satu gaya di F1, nilainya 10 Newton. Jarak antara gaya yang bekerja dengan sumbu atau porosnya itu 1 meter. Kemudian di ujung kanan ada gaya yang bekerja membentuk sudut 30 derajat, F2 nilainya 20 Newton. Kemudian di titik B atau di poros ini bekerja F3 nilainya 30 Newton. Nah, kalau kita ingin menghitung jumlah torsinya, maka sigma tau jumlah torsi terhadap poros di titik B berlaku tau 1 ditambah tau 2 ditambah dengan tau 3. Nah, untuk F3 karena gaya bekerja pada poros, maka tau 3 ini nilainya 0. Ini 0. Boleh langsung kita abaikan. Kita cukup memperhitungkan gaya yang menyebabkan bendanya bisa berputar atau berotasi. F1 dengan F2. Untuk F1 antara gaya dengan lengannya tadi dia sudah saling tegak lurus. Maka tinggal kita kali. Kita lihat arah putaran. Jadi kalau ujungnya tadi titik B ini sebagai porosnya, di tengah batang ini ada gaya yang bekerja, dia menarik batang ke bawah, maka objeknya atau bendanya akan berputar searah jarum jam. F1 di sini dia nilainya positif. F1 dikali L1. Kemudian tau 2 karena dia membentuk sudut, kita uraikan komponennya terhadap sumbu Y. Karena dia tidak mengapit sudut, kita gunakan sin F2 sin 30 ya. Ini lengan 2-nya bernilai 2 meter. Tinggal kita masukkan, ini tergantung arah putaran, kembali kita uji. Kalau dia narik ke sana berarti dia berlawanan arah jarum jam, maka ini nilainya negatif. Min F2 dikali sin 30 dikali L2. Kita masukkan nilai F1 nya tadi 10, L1 lengannya tadi 1 meter.
dikurang 20 sin 30 nya setengah, lengan 2 dari ujung kanan batang ke poros nilainya 2. Maka ini bisa kita coret. Ini tadi 10 min 20 dikali 1 berarti 20. Hasil akhirnya bertanda negatif, min 10 Newton meter. Negatif menunjukkan bahwa arah torsi totalnya berlawanan dengan jarum jam. Jadi kalau ditanya ada berapa nilainya 10, arahnya berlawanan arah jarum jam. Oke. Untuk lebih jelasnya kalian harus memperbanyak latihan soal, nanti kalian bisa kerjakan soal-soal yang ada di modul. Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.